Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membahas sesuatu yang luar biasa penting yang bisa mengubah cara pandang kita tentang keselamatan kerja. Kita nggak cuma ngomongin buku panduan kepatuhan yang kaku dan membosankan, tapi gimana caranya menciptakan sebuah budaya yang hidup, bernapas, dan secara proaktif melindungi setiap orang di dalamnya. Pernah dengar istilah mempelajari seluk-beluk pekerjaan buat karyawan yang baru masuk? Nah, seluk-beluk yang mereka pelajari itu secara nggak langsung mewakili budaya keselamatan organisasi Anda. Seperti yang ditangkap dengan sempurna oleh CBI, budaya itu pada dasarnya adalah perpaduan nilai-nilai bersama dan karakter sehari-hari. Singkatnya, ini soal cara kita melakukan sesuatu di sini. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari memecahkan kode budaya keselamatan, lanjut ke 5C dalam keselamatan, lalu mengamankan komitmen manajemen, siklus komunikasi, dan terakhir ditutup dengan pelatihan untuk tempat kerja yang lebih aman. Kita masuk ke bagian pertama, memecahkan kode budaya keselamatan. Ingat ya, ini jauh lebih dari sekedar aturan tertulis. Orang sering banget kebalik antara budaya keselamatan dan iklim keselamatan, padahal bedanya lumayan krusial. Gampangnya gini, budaya itu ibarat DNA jangka panjang perusahaan Anda. Nilai-nilainya mengakar kuat selama bertahun-tahun. Kalau iklim, itu wujud nyatanya di hari-hari biasa. Iklim adalah apa yang benar-benar dirasakan dan dialami oleh tim Anda saat ini juga. Lanjut ke bagian 2, 5C dalam keselamatan, yang akan jadi pilar-pilar struktural kita. Yang paling menarik dari kelima pilar ini sebenarnya ada di C yang pertama, yaitu komitmen. Anda mungkin udah lumayan familiar dengan 4C yang lain, seperti kontrol, kerjasama, komunikasi, dan kompetensi. Tapi, komitmen dari manajemen atas ini fungsinya sebagai jangkar. Tanpa kepemimpinan yang kuat, 4 elemen sisanya nggak akan pernah bisa menyatu jadi sebuah budaya yang solid. Sekarang, bagian 3. Kita bahas soal mengamankan komitmen manajemen, atau bagaimana cara kita menaiki tangga komitmen tersebut. Poin pentingnya begini. Organisasi itu bisa dan harus secara aktif naik level di tangga komitmen ini. Kita nggak cuma mentok di satu titik. Tujuannya jelas, bergerak dari anak tangga paling bawah, di mana orang patuh cuma karena takut dihukum, sampai ke puncak tertinggi. Di puncak inilah, manajemen dengan antusias dan proaktif merombak sistem demi mencapai target keselamatan yang jauh lebih besar. Tapi perlu diingat, kepemimpinan sejati itu nggak bisa disembunyikan. Anda nggak bisa cuma koar-koar soal keselamatan dari balik meja kerja yang nyaman. Nggak bisa. Anda harus turun langsung ke lapangan. Butuh tindakan nyata, seperti rutin melakukan tur keselamatan, membangun budaya di mana karyawan berani melapor tanpa takut disalahkan, dan yang paling simpel tapi sering lupa, Anda sendiri wajib memakai APD. Jadikan diri Anda contoh yang nyata. Masuk ke bagian 4, siklus komunikasi yang merupakan suara utama dari keselamatan itu sendiri. Ada satu hal yang pengen banget saya garis bawahi di sini. Kadang manajemen merasa udah berkomunikasi cuma dengan nyebar memo atau email, padahal itu cuma info satu arah. Konsultasi yang sebenarnya menuntut Anda buat benar-benar dengerin dan berkolaborasi. Karyawan itu bukan cuma penerima pasif ya, mereka peserta aktif yang suaranya wajib banget didengar sebelum sebuah keputusan diambil. Dalam setiap proses komunikasi, pesan dikonsep, dikirim, lalu ditangkap oleh penerima. Tapi hati-hati, selalu ada hambatan atau noise yang siap ngacauin instruksi penting Anda. Hambatan ini bentuknya macam-macam. Bisa berupa penggunaan jargon teknis yang bikin bingung, atau sesederhana suara mesin pabrik yang bising banget sampai-sampai instruksi Anda sama sekali nggak kedengaran. Mengingat tim Anda di lapangan pasti punya tingkat pemahaman dan gaya belajar yang beda-beda, kita nggak bisa cuma ngandelin satu cara aja. Harus banyak variasi. Mulai dari papan pengumuman, buku panduan yang bebas jargon, sampai obrolan singkat yang fokus sekitar 10-15 menit. Kombinasi alat-alat inilah satu-satunya cara buat memastikan pesan keselamatan Anda benar-benar mendarat ke setiap individu. Nah, pas Anda mau bawa komunikasi dua arah ini ke forum yang lebih formal, seperti komite keselamatan, strukturnya harus super ketat. Kalau aturan main yang ngambang dan perwakilan yang nggak seimbang, rapat keselamatan cuma bakal berubah jadi ajang ngobrol yang nggak efektif. Ujung-ujungnya cuma bahas hal-hal sepele, dan parahnya lagi nggak ngasih pengaruh apa-apa ke keputusan manajemen. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, pelatihan untuk tempat kerja yang lebih aman. Ini soal eksekusi langsung di garis depan. Coba ingat lagi analogi kita soal karyawan baru yang lagi mempelajari seluk-beluk pekerjaannya. Kalau mereka langsung dibombardir sama semua potensi bahaya di hari pertama, mereka pasti kewalahan dan malah nggak fokus. Jadi, mending pakai tahapan yang terstruktur. Kenalkan prosedur darurat di hari pertama, baru pelan-pelan bangun kompetensi mereka menuju pengawasan yang proporsional di bulan-bulan berikutnya.
Dan ini dia realita yang menyatukan semua poin kita hari ini. Pelatihan itu bukan plester ajaib yang bisa nutupin bahaya sistemik. Anda nggak bisa cuma ngandelin program kesadaran buat ngubah perilaku orang kalau infrastruktur fisiknya sendiri belum aman. Jadi pastikan sistem manajemen organisasinya kokoh dulu, baru fokus ke perubahan perilaku. Sebelum kita berpisah, coba deh refleksikan hal ini. Indikator paling nyata dari iklim keselamatan itu bukanlah sekedar angka statistik di atas kertas. Tapi, apakah tim Anda merasa aman, sehat, dan benar-benar hadir sepenuhnya saat bekerja? Tanyakan pada diri sendiri, di anak tangga komitmen yang mana perusahaan Anda berdiri hari ini? Apakah Anda cuma sekedar patuh karena ada aturan? Atau Anda adalah juara keselamatan sejati? Terima kasih banyak sudah menyimak ulasan materi kali ini, dan mari sama-sama kita ciptakan budaya kerja yang luar biasa.